dan juga mancanegara. Dari dalam negeri, Anda mungkin juga merasakan dari pagi tadi bagaimana kesulitan bermobilitas, bergerak dari pagi tadi, khususnya wilayah Jakarta, karena terjadi unjuk rasa besar-besaran ratusan pengemudi angkutan massal Jakarta. Itu dari dalam negeri, dan dari luar negeri terjadi teror di Belgia, tepatnya di kota Brussel. Dan dua topik tadi menjadi kabar utama kita dalam kabar petang hari ini. Segera kita mulai kabar petang selengkapnya bersama saya Muhammad Rizky dan saya Dwi Anggia. Kabar pertama, pemirsa, unjuk rasa ratusan pengemudi taksi berlangsung di depan gedung MPR DPR Jakarta. Selain mengakibatkan kemacetan parah, demonstrasi juga sempat diwarnai aksi sweeping yang dilakukan massa terhadap pengemudi taksi yang masih mengangkut penumpang. Unjuk rasa ratusan pengemudi taksi di depan gedung MPR DPR Jakarta sempat diwarnai aksi sweeping. Massa menghadang pengemudi taksi yang masih beroperasi. Mereka bahkan tak segan merusak taksi yang pengemudinya tidak ikut berdemo. Unjuk rasa pengemudi taksi juga mengakibatkan kemacetan parah di ruas jalan dari Semanggi menuju Selipi. Pasalnya, massa sengaja memarkir kendaraan mereka di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Massa juga melakukan aksi bakar ban di jalan. Dalam orasinya, para pengemudi taksi konvensional ini menuntut agar taksi online seperti Uber dan Grab dihapuskan. Kita bagian tayangan kita yang penting, bayar semua pajak. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhgiarto yang mendatangi lokasi unjuk rasa di depan gedung DPR sempat berdialog dengan demonstran. Ia meminta massa tidak bertindak anarkistis. Namun demikian masih ada juga ekses-ekses. Nah, ini yang saya sesalkan. Jadi tolong keprihatinan saya, mohon rekan-rekan sekalian jangan emosional. Kalau Anda emosional, nanti akan terjadi pelanggaran hukum di sana. Kalau ada pelanggaran hukum, mau suka tidak suka, maka saya akan mengambil langkah-langkah tegas. Itu otomatis, Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya mohon dengan hormat, mari kita jaga, kita pelihara, ya, supaya benar-benar Anda mampu menyuguhkan sesuai dengan kesepakatan sebelum pelaksanaan daripada unjuk rasa ini. Perwakilan saudara sudah menyampaikan bersepakat untuk tertib. Jadi saya mohon itu saja. Terima kasih. Selain di DPR, ratusan pengemudi taksi juga berunjuk rasa di kawasan Monas dan di depan kantor Kemenkominfo Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, masih soal unjuk rasa oleh ratusan pengemudi taksi berlangsung di depan gedung MPR Jakarta ya, yang dimulai sejak pagi hingga sore ini. Ya, tidak hanya di DPR, unjuk rasa pengemudi taksi juga berlangsung di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ratusan pengemudi angkutan kota dan taksi melakukan long march dari depan Istana Merdeka menuju kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka berjalan kaki sambil meneriakkan tuntutan agar pemerintah menutup taksi online, Uber, dan Grab. Akibat aksi ini, separuh ruas jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat terpaksa ditutup. Lalu lintas kendaraan yang datang dari Harmoni menuju Tamrin pun dialihkan sementara.
Massa juga berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Aksi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah demonstrasi berlangsung beberapa lama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akhirnya bersedia menerima perwakilan paguyuban pengemudi angkutan darat atau PPAD. Namun pertemuan selama 2 jam itu tidak membuahkan hasil. Humas PPAD, Soeharto, menyatakan Menkominfo tetap menolak memblokir aplikasi Uber dan GrabCar. Alasannya Menkominfo, dia hanya beralasan bahwa kalau dia nanti ada koperasinya, kami hanya aplikasinya. Yang berhak menutup itu adalah bisa gubernur, bisa Menteri Perhubungan. Kami agak aneh, diputar-putar balik. Jadi Menkominfo sekarang ini mutar-mutar balik. Saya tidak ngerti, siapa yang harus menutup, saya tanya tadi. Dia bilang tidak tahu. Aneh negara ini, sebuah perusahaan ilegal, dia tidak tahu menutup. Yang jelas-jelas ilegal, kenapa tidak bisa ditutup? Kemana kami harus mengadu? Berarti gerakan besar akan terjadi. Kami minta nanti konsolidasi, permohonan saya kepada pemilik-pemilik perusahaan taksi. Semua yang ada di Indonesia ini, termasuk pemilik-pemilik kendaraan angkutan umum, agar tidak bergerak lagi semuanya pada hari yang kami tentukan. Bagaimana rasanya supaya rakyat ini juga susah mencari nafkah saat ini. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Pihak PPAD menyatakan akan melakukan konsolidasi untuk merencanakan aksi berikutnya yang lebih besar dan bersifat nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sopir angkutan umum ibu kota menuntut pemerintah untuk membekukan operasi perusahaan jasa angkutan online atau berbasis aplikasi. Para supir angkutan meminta tindakan tegas terhadap angkutan ilegal berplat hitam. Para sopir angkutan umum yang berunjuk rasa hari ini terdiri atas sopir taksi, mikrolet, kopamilet, KWK, serta sopir bajai. Mereka bergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan umum PPAD. Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR, gedung DPRD DKI Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta depan Istana Negara. Tuntutan mereka dirumuskan dalam 4 butir. 1. Cabut surat edaran Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta atau BPTSP nomor 34601818I tentang masa berlaku angkutan umum. 2. Stop penangkapan dan pengandangan angkutan umum. 3. Berantas angkutan umum ilegal. Para pengunjuk rasa menuding angkutan berplat hitam yang berbasis aplikasi online adalah ilegal. Mereka berkeberatan terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi online karena tidak mengurus pajak, sedangkan semua angkutan yang ada di Indonesia diwajibkan memiliki izin. Karena itu, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah memblokir akses ke aplikasi jasa angkutan online. Dan tuntutan yang keempat, revisi Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi yang mengatur pembatasan usia kendaraan di bawah 5 tahun di DKI Jakarta. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah abai dalam menyelesaikan persoalan perusahaan berbasis aplikasi. Menurut pengunjuk rasa, aksi protes hari ini bisa dicegah jika pemerintah bisa memberikan ketegasan.